Selamat siang Positifers, kali ini bertemu kembali bersama Dios di Kabaklik. Kali kita akan membahas mengenai cuaca yang tidak menentu di area Sumatera Barat. Mungkin beberapa minggu atau beberapa hari belakangan, Positifers mengalami cuaca yang tidak menentu. Kadang pagi hujan, 2 jam kemudian sudah panas, dan 1 jam kemudian hujan lagi. Nah, apa sih faktor yang membuat cuaca tersebut tidak menentu? Kemudian sebagai warga, apa sih yang perlu kita persiapkan? Dan apa himbauan yang perlu kita dengar untuk cuaca yang seperti ini? Berikut laporannya. Oke, kali ini kita sudah terhubung Positifers dengan Bapak Budi Samiaji, Kepala Observasi dan Informasi dari BMKG Bandara Internasional Minangkabau. Berikut penjelasannya. Pada umumnya memang wilayah Sumatera Barat dominan itu kering ya. Kecuali di daerah pesisir pantai dan Mentawai itu masih cukup basah. Kalau dari historinya itu perbandingannya ya antara hujan dan kering 30-40% itu basah. Kemudian sekitar 60-70% itu kering. Dalam Februari dominan memang kering, namun potensi untuk kejadian cuaca ekstrim masih cukup besar di wilayah Sumatera Barat. Itu karena faktor angin ya, pembentukan awan-awan hujan itu masih cukup bagus untuk wilayah Sumatera Barat, bagian pesisir ya, di daerah wilayah perairan Sumatera Barat itu masih cukup bagus. Nah di sini memang yang dominan kering itu rata-rata memang di bagian tengah dan bagian timur. Kecenderungannya memang dominannya lebih kering. Karena untuk di daerah pesisir pantai itu cukup labil ya, kondisi cuacanya cukup labil dalam artian kering dan basah itu silih berganti. Belum ada ya, karena memang rilis dari BMKG pusat itu belum ada indikasi terjadinya El Nino atau La Nina. Oke Positifers, kali ini kita akan mencoba mencari beberapa pendapat warga mengenai persiapan mereka dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu. Gimana Pak persiapan Bapak soal cuaca yang tidak menentu Pak? Kadang panas, sejam lagi hujan gitu Pak. Kalau bagi saya untuk cuaca yang penghujan ini ya, kadang panas kadang hujan, yang pertama itu yang perlu kita lakukan konsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh, terus menjaga makanan, pola tidur, terus kalau bisa makanan yang banyak seratnya gitu ya, biar tubuhnya makin kuat gitu. Bu, bagaimana persiapan Ibu menghadapi cuaca yang kurang menentu saat ini? Ya kebetulan saya kan pakai angkutan umum ya, jadi yang paling penting itu yang pertama payung, soalnya kadang pas perginya panas, pas pulangnya hujan. Terus yang kedua kayaknya jaket juga penting. Yang ketiga kadang sih saya bawa sepatu cadangan, soalnya kadang kan kebanjiran tuh kena sepatunya. Jadi ya, itu aja sih yang paling penting. Positifers, ternyata cuaca yang tidak menentu bisa menyebabkan beberapa bencana. Salah satunya yaitu banjir. Nah, kali ini ada himbauan dari Bapak Edi Asmi selaku Kepala BPBD Kota Padang. Ya, kita himbau. Ini kan memang cuaca ekstrim itu dua. Ya. Satu adalah memang tiba-tiba itu terjadi tiba-tiba. Kedua, kapasitasnya. Kadang angin kencang atau angin biasa atau hujannya hujan ringan, tapi kadang hujan lebat disertai dengan badai. Nah, ini masyarakat juga harus cerdas dalam menghadapi bencana ini. Ketika itu terjadi, mereka harus hati-hati, terutama kalau dalam sedang berjalan di jalan raya, ketika angin kencang itu potensi seperti pohon, baliho dan sebagainya itu potensi untuk turun dan sebagainya. Nah, bagi yang tinggal di daerah kemiringan, potensi longsor itu juga harus hati-hati. Maka saya katakan tadi bahwa masyarakat harus juga cerdas sama. Demikian Positifers, Kabaklik untuk hari ini. Jangan lupa nonton Kabaklik selanjutnya ya. Untuk Anda yang ingin informasi terupdate mengenai Sumatera Barat dan nasional, jangan lupa klik klikpositif.com. Untuk Anda, ditunggu like, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa di Kabaklik selanjutnya.